Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang faidah bersahabat dengan arifin. Yang dimaksud dengan bersahabat di sini adalah sebenarnya berguru. Mengapa berguru diungkapkan dengan kalimat bersahabat? Karena yang demikian ini mengikuti kebiasaan Rasulullah. Rasulullah itu kalau nyebut murid-muridnya dengan sebutan sahabat. Jadi kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu sebenarnya adalah murid-murid Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah menyebutnya sebagai murid, menyebutnya sebagai sahabat. Maka yang demikian ini juga ditiru oleh para ulama-ulama besar. Mereka menyebut santrinya itu tidak dengan sebutan atau panggilan anak-anak. Tapi banyak kiai yang manggil santrinya itu dengan panggilan Kang. Kang itu kakak. Karena menganggap bahwa para santri itu adalah teman, para sahabat. Ya, sebagaimana Rasulullah menganggap murid-muridnya sebagai sahabat. Faidah bersahabat dengan arifin. Arifin itu siapa? Arifin secara harfiah maknanya adalah orang-orang yang telah mengenal Allah. Pada pengajian yang lalu pernah kami sampaikan bahwa guru itu ada 3 macam. Pertama adalah guru ilmu. Siapa guru ilmu itu? Siapa saja dan apa saja yang kita bisa mengakses ilmu darinya, itu namanya guru ilmu. Nah, yang kedua yaitu guru suhbah, guru pembimbing, guru yang selalu mendampingi kita. Yang salah satu fungsinya adalah untuk menyeleksi informasi-informasi yang kita terima dari sumber apa saja. Ketika kita mendapatkan informasi ilmu dari bacaan, baik yang ada di buku, di surat kabar, majalah, maupun di internet, itu harus kita konsultasikan dengan guru suhbah. Karena guru suhbah yang bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi di era keterbukaan seperti sekarang ini sangat penting sekali kita punya guru suhbah agar kita tidak salah memilih guru atau salah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari orang yang tidak jelas atau sumber yang tidak jelas. Perlunya seorang suhbah atau membimbing sehingga info-info yang kita terima itu tidak langsung kita yakini, tidak langsung kita amalkan, tapi kita konsultasikan dulu dengan guru kita. Yang ketiga itu guru mursyid atau para arifin, yaitu seorang guru yang membimbing rohani kita, memperkenalkan kita dengan Allah dan menuntun jalan kita menuju Allah. Maka salah satu tandanya arifin itu adalah seseorang yang ketika kita pandang wajahnya akan muncul semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi baru dilihat wajahnya saja mengingatkan kita kepada Allah. Kemudian tutur katanya, nasihatnya selalu mengajak kita dan menuntun kita menuju Allah. Itulah ciri-ciri arifin. Nah, arifin ini sebenarnya akan selalu ada sepanjang masa. Cuma memang sosoknya itu siapa, itu kadang-kadang orang baru menyadari dan mengetahui kalau beliaunya sudah wafat. Ketika masih ada di tengah-tengah kita, ya banyak orang anggapnya hanya sebagai
ulama biasa atau kiai biasa atau ustadz biasa. Tapi ternyata setelah beliau meninggal kita baru tahu ya bahwa ternyata beliau salah satu atau min ba'di auliyaillah, sebagian dari walinya Allah. Jadi salah satu cirinya ketika kita pandang, baru sekedar dipandang, itu sudah menjadikan semangat kita ibadah kepada Allah semakin kuat. Tutur katanya selalu membimbing kita untuk menuju Allah. Dan yang demikian ini, itu ada dalilnya. Ada sabda Rasulullah yang menjelaskan bahwa inna lillahi rijalan. Sesungguhnya Allah itu punya laki-laki. Kata-kata rijal itu dalam kajian ilmu tasawuf maknanya adalah para walinya Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu punya beberapa wali. Man nadhara ilaihim, barang siapa yang memandangnya, sa'ita sa'adatan, maka dia akan berbahagia, beruntung, layasqa ba'daha, yang tidak akan celaka untuk sesudahnya, abadan selama-lamanya. Jadi di muka bumi ini Allah selalu memiliki para wali yang apabila kita dipertemukan oleh Allah dengan walinya, baru sekedar memandang saja sudah akan menjadikan kita bahagia, selamat, tidak akan celaka selama-lamanya. Di mereka itu akan selalu ada, mereka tampak jelas sebagaimana jelasnya matahari. Kalau toh kemudian orang itu seumur hidup tidak pernah ketemu wali, bahkan tidak percaya adanya wali Allah, itu pertanda orang tadi memang orang yang ditolak oleh Allah dan dijauhi oleh Allah. Nah, kemudian apa faidahnya bersahabat atau berguru kepada arifin? Faidahnya adalah husulul yakin. Kita akan mendapatkan yakin. Nah, yakin itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Bahkan yang sering kita dengar ada istilah ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, yakin itu apa artinya? Yakin menurut bahasa maknanya adalah ilmu yang tidak terdesak oleh khayalan. Jadi ilmu yang mantap, ilmu yang tidak tergoyahkan oleh khayalan. Juga tidak tercampur oleh keraguan-raguan. Jadi kalau katakan yakin itu berarti sudah tidak ada ragu-ragu. Kalau masih ada ragu-ragu berarti belum yakin. Kemudian juga tidak disertai ketidakpastian. Jadi sudah mantap, tenang, dan jernih. Ya, mantap, tenang, jernih. Karena kata-kata yakin itu sendiri terambil dari kalimat yaqonal ma'u. Ya, yaqona telah tenang dan jernih, apal ma'u air. Idza hubisa walam yajri. Yaitu ketika air itu ditaruh di tempat yang tidak bergerak, sehingga airnya juga tidak mengalir. Jadi kalau ada air bening, ya, kita taruh di satu tempat yang tempatnya tidak bergerak, kemudian airnya juga tidak mengalir, maka air itu akan tampak bening dan tenang. Itulah gambaran ilmu yakin, ya, pengetahuan yang sudah mantap, ya, sudah tidak tergoyahkan oleh keraguan-raguan. Nah, kalau ilmunya masih suka goyah, ya, ada orang ngomong begini, dia ikut. Nanti ada orang yang ngomong begitu, dia bingung mana yang benar. Berarti dia belum yakin. Nah, belum yakin. Nah, mengapa yakin itu diserupakan dengan air yang tenang? Karena orang yang mendapatkan yakin, hatinya akan tenang. Nah, sudah tidak ada keraguan-raguan. Nah, kemudian Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, lau asroko, seandainya telah bersinar, laka kepadamu, apa nurul yakin, cahaya yakin, la ro'aita, pasti kalian akan melihat al-akhirata akhirat, itu aqraba, lebih dekat ilaika kepadamu, min antar hala dibanding kamu berangkat ilaiha menuju akhirat. Jika seseorang sudah mendapatkan pancaran ilmu yakin,
ya, pancaran cahaya yakin, maka dia akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada kalau kita harus datang ke akhirat. Mengapa? Karena kalau kita mau ke akhirat itu prosesnya panjang dan lama. Ya. Contohnya begini, kalau kita ingin ke akhirat, perjalanan menuju akhirat itu melalui tahapan-tahapan. Ya. Kita mulai saja dari tahapan kehidupan di dunia. Di dunia kita harus jadi orang yang beriman. Setelah beriman, kita juga harus beramal soleh. Setelah beramal soleh, kemudian nanti matinya harus husnul khotimah. Mati harus membawa iman. Setelah itu, baru kita kemudian akan tinggal di alam barzah atau alam kubur. Sampai kapan? Sampai datangnya kiamat. Jadi cukup lama sekali, sampai kiamat. Nah, setelah kiamat terjadi, baru kita-kita yang ada di alam kubur itu dibangkitkan untuk kemudian dikumpulkan. Dan itu pun juga waktunya sangat lama. Ya. Setelah dikumpulkan, kemudian nanti menunggu pengadilan dari Allah. Mulai dari tahapan dihisab. Ya, setelah dikumpulkan itu dihisab, dihitung. Setelah dihitung, ditimbang. Ya. Setelah ditimbang, kemudian disuruh ngelewatin jembatan. Sampai puncaknya kemudian yang berhasil melewati jembatan itu dia akan masuk surga, dapat ridhonya Allah. Nah, kalau melihat perjalanan seperti ini, kayaknya ridhonya Allah itu masih jauh sekali. Ya. Tetapi sesungguhnya ridho Allah itu sudah eksis, sudah berlaku sejak dulu. Sekarang ini sudah ada ridhonya Allah. Sehingga kalau saat ini kita sudah merasa mendapatkan ridhonya Allah, itu sesungguhnya kita sudah nyampe di akhirat. Ya, sudah nyampe di akhirat. Karena kan nanti perjalanan menuju akhirat itu puncaknya masuk surga, dapat ridhonya Allah. Seakan-akan ridho Allah itu baru nanti di akhirat. Kalau sudah masuk surga, padahal sesungguhnya sejak dulu Allah itu sudah punya ridho. Maka orang yang punya ilmu menyadari sebenarnya ridhonya Allah itu sudah eksis. Ridhonya Allah sudah berlaku sejak dulu. Maka ketika kita hidup di dunia pun kalau sudah merasakan ridhonya Allah, dapat ridhonya Allah, itu sudah seperti orang masuk surga. Ya, belum ke surga tapi sudah masuk surga, gitu loh maksudnya. Itu yang dimaksud bahwa melihat akhirat itu lebih dekat daripada kalau kita harus berangkat ke sana. Karena kalau harus berangkat ke sana prosesnya lama tadi itu, ya. Kita harus mati dulu, nunggu di alam kubur dulu sampai datangnya kiamat. Kemudian nanti di kiamat harus menjalani berbagai macam tahapan baru masuk surga, dapat ridhonya Allah. Jadi masih sangat lama, masih sangat jauh. Tapi ketika kita punya ilmu yakin, nurul yakin sudah bercahaya dalam hati kita, bahwa ridhonya Allah yang kita cari itu sebenarnya dari dulu sudah ada, dari dulu sudah berlaku. Maka ketika kita hidup di dunia ini selalu mendapatkan ridhonya Allah, ya, dan merasakan ridhonya Allah, sesungguhnya kita sudah ada di akhirat. Nah, sama halnya dengan di akhirat, walaupun secara fisik, secara jasmani kita masih ada di dunia. Nah, kemudian cahaya atau sinar cahaya keyakinan itu akan tampak dalam tubuh kita, dalam anggota tubuh kita. Kalau hati kita itu sudah tersinari oleh cahaya keyakinan, ya, maka cahaya keyakinan itu akan tampak dalam anggota tubuh kita. Di antaranya tandanya pertama adalah kita akan menjadi orang yang az-zuhdu fid dunya war-raghbatu fil akhirah. Kita akan menjadi orang yang zuhud di dunia dan orang yang berorientasi pada akhirat. Orang yang sadar bahwa dunia ini, ya, baik dan buruknya tergantung kita. Kalau dunia ini kita jadikan kendaraan menuju akhirat, tentu dunia itu menjadi baik. Karena dunia kita fungsikan sebagai sarana. Tapi banyak orang yang salah, dia tidak menfungsikan dunia sebagai sarana menuju akhirat, tapi justru dia dunia dijadikan tujuan. Ya, dunia dijadikan tujuan sehingga dia menjadi lupa dengan akhirat. Ya.
Itu namanya orang yang tertipu dengan dunia. Kalau orang yang zuhud di dunia, dunia ini kendaraan, sarana prasarana menuju akhirat. Maka kalau dilihat dari si itu, dunia itu sangat penting. Kenapa? Nasib kita di akhirat nanti itu sangat ditentukan dari apa yang kita lakukan di dunia. Gitu. Jadi kalau kita menanam, ya di dunia ini saatnya menanam. Nanti di akhirat akan saatnya panen. Nah, kita akan panen apa? Tergantung apa yang kita tanam. Kita tidak akan panen kalau kita tidak menanam. Selain itu juga orang itu akan selalu condong ke Allah. Ya. Condong ke Allah, kemudian rindu. Ya. Rindu untuk hadir menyaksikan keindahan Allah. Hatinya tenang dan khusyuk di bawah takdirnya Allah. Dia rela menerima qadha qadarnya Allah, ridho dengan qadha qadarnya Allah. Kemudian juga akan bersegera menuju ridhonya Allah. Jadi ketika melakukan perintah-perintah Allah, dia melakukannya dengan semangat, ya, tidak hanya lelet tapi terengginas. Ya, musaraah itu wasari'u, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah, cepat-cepatlah kalian meraih ampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ya, berlomba-lombalah. Kemudian di ayat yang lain, fafirru ilallah, larilah. Ya. Jadi ketika seseorang telah mendapatkan pancaran cahaya yakin, maka dia akan melaksanakan ibadah itu dengan penuh semangat. Ya, lari cepet-cepetan. Nah, gitu. Kemudian lesannya selalu sibuk untuk menyebut-nyebut Allah. Hatinya juga sibuk memikirkan tentang keagungan Allah. Ruhnya rindu untuk hadir di hadapan Allah. Bahkan dia telah mabuk dengan rasa cintanya kepada Allah. Kemudian dia selalu senang menyaksikan berdekatan dengan Allah. Fahadi alamatu israqin nuril yakin fil qalbi, yang kesemua itu adalah merupakan tanda-tanda telah bersinarnya cahaya yakin di dalam hati. Kemudian tanda berikutnya adalah wa min alamatihi aidon, termasuk juga tandanya orang yang telah mendapatkan pancaran cahaya yakin adalah ayasirul ajalu ajilan. Sesuatu yang nanti itu menjadi sekarang, ya. Sesuatu yang sebenarnya nanti itu menjadi sekarang, karena dia tidak yakin apakah dia bisa sampai ke nanti, ya. Dia nggak pernah berpikir nanti, yang ada adalah sekarang, karena kita tidak ada jaminan kita bisa nanti, sehingga tidak akan menunda-nunda amal soleh karena khawatir tidak akan bisa sampai ke nanti. Wal ba'itu hasilan, yang jauh menjadi dekat. Ya, yang jauh menjadi dekat kayak tadi itu, ya. Kalau kita berjalan menuju akhirat, itu akhirat tuh kayaknya jauh, ya. Harus mati dulu, nunggu di alam kubur, nunggu kiamat dan seterusnya sampai terakhir dapat ridhonya Allah masuk surga. Masih jauh. Tapi kalau dia sudah dapat pancaran cahaya yakin, ridho Allah itu sudah eksis, ridho Allah sudah berlaku, maka yang jauh menjadi dekat. Wal ghaibu syahadatan, dan yang gaib menjadi tampak nyata. Nanti di bawah ini akan saya bacakan, ya, contoh-contoh sahabat Nabi yang dia masih hidup di dunia, tapi setiap saat itu dia menyaksikan hal-hal yang sebenarnya itu terjadi di akhirat. Ya. Falau asroko, maka tatkala telah bercahaya apa nurul yakini, cahaya yakin fi qalbika ke dalam hatimu, laro aita, maka pasti kau melihat al akhirat, akhirat, al atiyata, yang nanti, yang akan terjadi nanti. Kalian melihatnya hadiratan, telah hadir ladaika, di hadapan kalian. Jadi semua peristiwa akhirat sudah tampak di depan mata. Aqrabu, lebih dekat, ilaika, kepadamu, min antarhila ilaiha, daripada kamu harus berjalan menuju ke sana. Tapi kalau harus menuju ke sana tadi kan prosesnya lama, ya.
harus nunggu mati dulu, nunggu di alam kubur dulu, nunggu kiamat dan seterusnya, berarti masih lama. Idhiyar rohilatu ilaika. Karena ketika seorang telah mendapatkan sinar cahaya yakin, maka justru ya akhirat itu yang mendatanginya. Wal mudrikatu laka, dan yang menemuinya. Jadi bukan kita yang ke sana, malah akhiratnya yang ke sini, gitu. Walau aita mahasinat dunya, kemudian kalian melihat keindahan dunia itu al-wahmiyata yang hanya khayalan, al-faniyat yang akan sirna. Qad doharot, sungguh telah tampak nyata, kisfatul fana'i, kepingan kehancuran alaiha, atas dunia. Jadi kita tidak akan tertipu oleh gemerlap dan indahnya dunia. Karena seindah apapun namanya dunia, kita telah melihat bahwa dunia yang kita lihat sepintas tampak indah ini sebentar lagi akan hancur, ya, sebentar lagi akan hancur. Aikotin kasafa, artinya sungguh telah terbuka apa nuru wujudiha, cahaya keberadaan dunia. Bidzuhuri dzulmati fanaiha, dengan tampaknya kegelapan kehancuran dunia. Jadi walaupun saat ini dunia belum hancur, karena kita sudah tahu ilmunya bahwa dunia ini akan hancur, maka ketika melihat dunia tidak tertipu lagi, ya, tidak tertipu lagi. Yang indah seperti ini suatu saat akan hancur, dan itu bisa terjadi, ya, terjadi sewaktu-waktu. Yang dimaksud dengan bisa terjadi kapan saja. Fasoro, maka jadilah makana dhahiran batinan, sesuatu yang tampak nyata menjadi tersembunyi. Wa makana batinan soro dhahiran, sebaliknya yang tadinya tersembunyi menjadi tampak nyata. Ya. Jadi dunia yang nyatanya tampak indah gemerlap, ya orang telah melihatnya ini akan hancur. Jadi yang dilihat itu nantinya, ya. Bahwa saat ini memang tampak indah dan gemerlap, tapi sebentar lagi akan hancur. Kemudian kehancuran yang bakal terjadi nanti itu sudah tampak, sudah dia ketahui sejak sekarang. Wa makana kasifan soro latifan, dan sesuatu yang tadinya tebal menjadi tampak lembut atau tipis. Wa makana latifan soro kasifan, sebaliknya apa yang tadinya tampak tipis berubah menjadi tebal. Jadi serba kebalik. Wa makana ghaiban soro syahadatan, dan sesuatu yang tadinya gaib menjadi nyata. Ya kayak tadi itu, ya. Surga, neraka itu kan masih gaib. Masih gaib. Tapi ternyata bagi mereka yang sudah dapat pancaran cahaya yakin, surga dan neraka itu sudah ada di depan mata. Nanti di bawah itu ada hadis yang menjelaskan bahwa ada sahabat Nabi itu yang setiap saat itu melihat penduduk surga dan melihat penduduk neraka. Nanti di bawah. Ya. Wa ma soro sadatan soro ghaiban, sebaliknya apa yang tadinya tampak jelas berubah menjadi gaib. Wa inna ma abata dzalika anil khalqi dhaifu imanihim. Adapun yang menyebabkan kita tidak bisa seperti itu akibat dari lemahnya iman kita. Ya. Kenapa kok kita nggak bisa seperti itu? Karena iman kita masih lemah. Kenapa kok iman kita masih lemah? Karena masih kurang ilmunya. Karena yang bisa memperkuat iman itu adalah ilmu. Ya. Yang bisa memperkuat iman itu adalah ilmu. Iman kalau tidak didukung dengan ilmu itu akan lemah. Tapi kalau iman selalu didukung dengan ilmu, iman itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan tidak tergoyahkan. Karena sudah menjadi yang yakin tadi itu. Ya. Wakilatu nuri ikonihim, dan sedikitnya cahaya keyakinannya. Walau asraqa nurul yakin fi qulubihim, seandainya cahaya yakin telah bersinar pada hatinya, la ra'au dunya maksufatan anwariha, maka mereka akan melihat dunia itu telah menut cahayanya, ya, batiyatan awariha, dan telah menjelaskan kebutaannya. Nah, kama ro'aha, sebagaimana yang telah dilihatnya oleh Harisah radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Harisah, ya. Ini walaupun Harisah, tapi
dia laki-laki. Ya. Jadi umumnya nama yang berakhiran ah itu kan perempuan. Tapi dalam nama-nama Arab itu banyak yang akhirannya ah tapi sebenarnya dia laki-laki. Itu salah satunya nih Harisah, Hurairah, ya, Hurairah, Tolhah. Itu semuanya adalah orang-orang laki-laki. Termasuk dulu yang nemani Nabi waktu berdagang itu namanya siapa? Maisarah. Ya, Maisarah itu kalau di Indonesia kan nama perempuan. Masa Nabi berdagang teman perempuan? Enggak, Maisarah itu ternyata juga laki-laki. Ya. Di Harisah ini laki-laki. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Hina akhbaro, tatkala dia mengabarkan an haqiqati imanihi, tentang hakikat imannya. Jadi Harisah ini pernah ditanya oleh Rasulullah, kemudian dia menjawab tentang hakikat imannya. Ya, faqat ruya, maka sungguh telah diriwayatkan an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Anas berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi, ketika baginda Rasulullah sedang berjalan, idistaqbalahu sabun minal ansori. Dalam perjalanan itu Nabi bertemu, ya, berhadapan dengan seorang pemuda dari sahabat Ansor. Berarti dia orang Madinah. Ya. Sahabat Ansor itu sebutan sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Kalau sahabat dari Mekah sebutannya sahabat Muhajirin. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada pemuda dari sahabat Ansor tadi atau dari Madinah tadi. Kaifa asbahta ya Harisah? Kaifa, bagaimana asbahta, kondisimu pagi ini ya Harisah, wahai Harisah. Apa kabar Harisah? Bagaimana kondisimu pagi ini? Qala, Harisah menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqon. Pagi ini ya Rasul, aku benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita kalau ditanya ya, apa kabar? Biasanya jawabnya alhamdulillah, baik. Cuma begitu kan? Nah, ini Harisah beda Pak jawabannya. Alhamdulillah, pagi ini saya benar-benar jadi hamba Allah yang beriman. Itu jawabannya. Faqala lahu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada Harisah, ungdur mataqulu. Perhatikan dan pikirkan apa yang kalian ucapkan. Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Maka sesungguhnya bagi setiap ucapan itu ada hakikatnya. Ya, jadi wahai Harisah, perhatikanlah, pikirkanlah apa yang kalian ucapkan tadi. Karena setiap ucapan itu ada hakikatnya. Kalau kalian mengatakan pagi ini aku benar-benar menjadi orang yang beriman kepada Allah, fama haqiqatu imanika, lalu apa hakikat imanmu? Ya, kata pertanyaan Rasulullah kepada Harisah. Faqala, kemudian Harisah menjawab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, azafat, berpaling apa nafsi diriku anid dunia, dari dunia. Hakikat imanku, aku berani mengatakan bahwa aku pagi ini benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman, karena pagi ini nafsuku benar-benar berpaling dari dunia. Itu satu. Ai adbartu wa harabtu, yakni aku membelakangi dan melarikan diri dari dunia. Artinya tidak tertarik sedikit pun terhadap kehidupan dunia. Tidak tertipu oleh indah dan gemerlapnya dunia. Fastahartu laili, maka malam-malamku aku gunakan untuk terjaga. Artinya malamnya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Nah, nahari, dan aku menahan diri nahari, di siang hari. Artinya malamnya ya terjaga, mengurangi tidurnya untuk bermunajat, berzikir kepada Allah. Sementara siang harinya ya pakai untuk banyak berpuasa. Nah, faka'anni bi arsi rabbi barizan. Faka'anni, maka seakan-akan aku bi arsi rabbi, dengan arsnya Tuhanku, barizan, tampak jelas. Jadi
Harisah ini, ya, seakan-akan setiap saat itu menyaksikan arsnya Allah. Ya. Arsnya Allah tampak. Wa ka'anni angduru ila ahlil jannati. Wa ka'anni dan seakan-akan aku angduru melihat ila ahlil jannati pada penduduk surga yatazawaruna. Mereka saling berkunjung fiha di dalam surga. Selain seakan-akan ars Allah tampak di depan matanya, Harisah ini juga selalu tampak dalam mata hatinya bahwa penduduk surga sedang saling berkunjung. Jadi masih hidup di dunia, sudah menyaksikan aktivitas penduduk surga. Kenapa? Karena dalam hatinya telah terpancar sinar cahaya yakin. Nah. Wa ka'anni dan sesungguhnya seakan-akan aku angduru melihat ila ahli nari kepada penduduk neraka yata'awawna fiha. Mereka saling minta tolong, tapi tidak ada yang bisa menolong karena masing-masing repot dengan dirinya sendiri. Jadi beda sekali, Pak, ya. Yang penduduk surga bisa saling berkunjung, ya. Sementara yang di neraka sibuk saling minta tolong, semuanya minta tolong. Nah, yang dimintain tolong juga minta tolong. Akhirnya tidak bisa menolong. Nah, faqala lahu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Harisah tadi, absorta, sungguh engkau telah melihatnya, falzam, maka tetaplah seperti itu. Ya, itu pesan Rasulullah. Artinya pengalaman-pengalaman rohani Harisah yang disampaikan secara terbuka tadi oleh Rasulullah dibenarkan. Ya, absorta, benar apa yang kalian lihat itu, maka berusahalah kau tetap seperti itu. Ya. Abdun nawarallahu imana fi qalbihi. Engkau ini seorang hamba yang Allah telah menerangi cahaya iman di dalam hatimu. Nah, qala, kemudian Harisah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, doakanlah atau bermohonlah Allah ke Allah li untukku bisyahadati agar aku mati syahid. Jadi setelah dinasihati oleh Rasulullah dan dibenarkan apa yang dia ceritakan tentang pengalaman rohaninya, kemudian Harisah ini memohon kepada Rasulullah agar berkenan mendoakan Harisah agar dia mendapatkan syahid, ya, syahid. Fata'alahu, kemudian Rasulullah mendoakannya, ya. Fata'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakutila, maka di kemudian hari Harisah ini terbunuh yauma badrin, dalam perang Badar, syahidan sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid. Ya. Jadi karena dia pernah minta tolong kepada Rasulullah agar didoakan jadi orang syahid, akhirnya benar didoakan oleh Rasulullah. Kemudian beliau gugur dalam perang Badar sebagai syuhada. Nah, mati syahid itu mati yang mulia. Ya, orang boleh berdoa untuk menjadi syahid. Tapi, ya, oleh Syekh Nawawi dijelaskan bahwa ketika seorang sedang perang, ya, itu harus niatnya, keinginannya adalah menang. Ya, ketika perang, niatnya harus menang. Jangan belum apa-apa sudah pengen syahid. Dan nanti kalau belum apa-apa sudah pengen syahid, akhirnya perangnya nggak sungguh-sungguh nanti. Ya, nggak sungguh-sungguh, asal-asalan itu nggak boleh itu. Ya, syahid itu memang baik, berdoa untuk diberi syahid juga boleh. Rasulullah nyatanya juga mendoakan, tapi tetap saja ketika orang berangkat perang itu harus niatnya, keinginannya adalah menang. Nah, inginnya menang sungguh-sungguh, tapi ternyata kemudian dia terbunuh, lah itu baru syahid. Nah, tapi kalau dari awal dia sudah tidak persiapan, asal-asalan, terus nekat, akhirnya mati, itu ya belum tentu syahid, karena ada unsur kecerobohannya. Nah, setelah Harisah ini gugur dalam perang Badar sebagai syuhada, faja'athu ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ibunya Harisah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ibunya Harisah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, qad alimta manzilata Harisata minni. Sungguh engkau atau Tuhan telah mengetahui kedudukan Harisah dariku. Dia adalah anak kesayanganku. Nah,
Fa iyyakun fil jannah asbiru. Maka jika dia saat ini ada di surga, tentu aku akan bersabar. Wa illam yakun fil jannah, dan seandainya saat ini anakku Harisah itu tidak ada di surga, taroma asna'u. Tuhan akan melihat apa yang aku lakukan. Niscaya aku akan sangat bersedih. Nah, jadi ini yang dilakukan ibunya Harisah setelah Harisah gugur dalam perang Badar sebagai syuhada. Wahai Rasulullah, sungguh engkau tahu kedudukan Harisah padaku, yaitu adalah anak kesayanganku. Jika dia ada di surga, aku bisa bersabar. Tapi jika dia tidak di surga, tentu Tuhan akan tahu apa yang aku lakukan. Tentu aku akan sangat bersedih. Faqala, kemudian Rasulullah memberi jawaban, ya. Awaubilti, bergembira engkau wahai seorang ibu. Ajannatun hiya, apakah dia ada di surga? Innaha jinanun, ya. Sesungguhnya dia telah berada di surga. Wa inabnaki, dan sesungguhnya anakmu asoba telah menempati al-firdausa, surga Firdaus al-a'la yang tinggi. Bukan sekedar di surga, tapi dia mendapatkan surga Firdaus, surga yang tinggi. Nah, itu berita dari Rasulullah. Ya, jadi masih hidup di dunia, tapi sudah tahu kondisi akhirat. Ini yang dimaksud bahwa melihat akhirat lebih dekat daripada kalau berangkat menuju akhirat, karena sudah dapat pancaran cahaya yakin. Farojaat, maka ibunya tadi kembali, wahya tadhaku, dan dia dalam kondisi bergembira, tertawa senang, watakulu, dan dia berkata, bahin ya Harisah, bagus wahai Harisah. Artinya dia dengan senang hati karena dapat informasi dari orang yang sangat terpercaya beritanya, yaitu baginda Rasulullah, bahwa putranya ada di surga Firdaus yang tinggi. Nah, kemudian kisah yang kedua, nih saya tambahkan lagi. Wa kama ra'aha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Begitu juga sama dengan yang disaksikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, hina takhala, tatkala Mu'adz bin Jabal masuk ala Nabi, pada Nabi SAW, wa huwa yabki, sedangkan dia dalam keadaan menangis. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz. Jadi suatu saat Mu'adz bin Jabal ini menemui Rasulullah dalam kondisi menangis. Kemudian Rasulullah ditanya, kenapa kalian menangis? Kaifa asbahta ya Mu'adz? Kaifa, bagaimana asbahta kau pagi ini ya Mu'adz, wahai Mu'adz? Qala, Mu'adz menjawab, asbahtu mu'minan, pagi ini aku dalam keadaan menjadi orang yang benar-benar beriman. Faqala, kemudian Rasul bersabda, inna likulli qaulin misdaqon, sesungguhnya bagi setiap ucapan itu harus ada dasar pembenarannya. Walikuli hakin, dan bagi setiap kebenaran itu hakikatan ada hakikatnya. Fama misdaqu matakulu, lalu apa, ya, kebenaran apa yang kalian ucapkan itu apa? Yang kalian rasakan apa? Faqala, kemudian Mu'adz bin Jabal menjelaskan, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ma asbahtu sobahan qattu illa dzanantu la umsi. Yang aku rasakan adalah tidak pernah satu hari pun ketika aku memasuki waktu pagi, kemudian aku yakin bahwa diriku tidak akan sampai masuk pada waktu sore. Artinya ketika aku di pagi hari itu aku nggak yakin hidupku sampai sore. Nah, itu yang dirasakan oleh Mu'adz bin Jabal. Di setiap memasuki waktu pagi selalu merasa ini adalah pagi terakhir. Nggak yakin kalau dia hidupnya sampai nanti sore. Sehingga amal solehnya tidak akan ditunda-tunda karena nganggap ini pagi terakhir. Nah, yang sering saya kutip pada pengajian-pengajian yang lalu, ya. Wa ma amsaitu qattu ila dzanantu la asbihum. Begitu juga ketika aku oleh Allah ditakdirkan hidup sampai sore hari, aku juga tidak yakin di waktu sore hari itu aku nanti masih bisa ketemu dengan pagi. Bisa jadi ini merupakan sore terakhir karena tidak ada jaminan besok masih bisa ketemu pagi. Berikutnya lagi ini, ya. Wala khatautu, dan tidaklah aku melangkah khutwatan satu langkah kotu illa dzanantu, kecuali aku yakin anila
utbi'uha. Sesungguhnya aku tidak bisa mengikuti langkah yang pertama bi ukhra dengan langkah yang kedua. Selain itu, ya, setiap kali Mu'ad ini berjalan, ya, setiap kali melangkahkan satu kaki, itu tidak yakin apakah bisa melangkahkan kaki yang kedua. Bisa jadi belum sampai ngangkat kaki yang kedua, sudah keburu mati. Gitu. Di setiap langkah dia anggap sebagai langkah terakhir. Ya. Kemudian oleh ulama dilanjutkan lagi, ya. Bisa jadi ini adalah nafas terakhir, detak jantung terakhir, selalu begitu, ya. Jadi pada mulanya kalau di hadis-hadis itu masih hari Pak hitungannya, ya. Ini pagi terakhir, nggak yakin bisa sampai sore. Ketika nyampe sore, ini sore terakhir, nggak yakin bisa sampai pagi. Ini kan masih 12 jam, ya. Terus ketika berjalan setiap langkah, ya misalkan mengayunkan kaki kiri, itu dia nggak yakin apakah masih bisa melangkahkan kaki yang kanan. Nanti pas melangkah kaki yang kanan juga dia nggak yakin kalau dia masih bisa melangkahkan kaki yang kiri. Gitu. Di hadisnya sampai di situ. Tapi kemudian oleh para ulama dilanjutkan lagi. Setiap tarikan nafasmu anggaplah itu sebagai tarikan nafas terakhir. Setiap detak jantungmu anggaplah itu detak jantung yang terakhir. Maka kemudian setiap langkah, setiap detak jantung, setiap nafas harus disertai dzikrullah. Sehingga berakhir dalam kondisi dzikrullah. Nah, kemudian wa ka'anni angduru ila kulli ummatin jasiyah. Dan seakan-akan aku menyaksikan pada setiap umat yang berkumpul. Jadi peristiwa yang akan terjadi di akhirat itu sudah tampak di depan matanya Mu'ad bin Jabal. Ya. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat pada saat itu dipanggil untuk mendapatkan catatan amalnya. Ya. Ma'aha nabiyuha wa ausanuha. Kemudian selain itu dia juga akan disertai oleh para nabi atau sesuatu yang dijadikan Tuhan. Misalkan orang itu menuhankan patung, gitu. Ya saat itu dia bersama patungnya. Allati kana ta'budu min dunillah, yang dia sembah selain Allah. Di para penyembah-penyembah patung itu nanti saat dikumpulkan di akhirat dia sambil disertai patung-patungnya. Kalau dia menyembah pohon ya disertai pohon, menyembah gunung ya disertai gunung dan seterusnya. Wa ka'anni angduru ila uqubati ahlin nar. Dan seakan-akan aku menyaksikan penduduk neraka sedang disiksa. Wasawabi ahli jannah, sebaliknya aku juga menyaksikan penduduk surga sedang mendapatkan pahala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengomentari apa yang diceritakan oleh Mu'ad bin Jabal tadi, arafta falzam. Ya. Engkau benar-benar tahu, maka berusahalah tetap seperti itu. Ini nasihat Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal. Jadi dua hadis ini adalah contoh orang yang telah mendapatkan sinar cahaya yakin. Dia melihat akhirat itu sangat dekat. Nah kita-kita, ya, walaupun tidak se-ekstrim dua sahabat ini, pasti walaupun sedetik, 2 detik kita pernah merasakannya seperti itu. Paling tidak, ya. Dari sekian ibadah yang pernah Bapak lakukan, zikir yang pernah Bapak lakukan, itu pasti kita pernah merasakan ibadah itu terasa nikmat. Bahkan kadang-kadang kita rindu dengan akhirat. Bahkan kita pernah merasakan walaupun sebentar pas lagi sujud itu, ingin rasanya pas sujud itu kemudian dijemput oleh Allah. Gitu. Itu juga walaupun hanya lentera kecil, itu juga merupakan pancaran dari nurul yakin. Nah ini kalau kita terus riyadhah, nanti cahayanya itu juga semakin terang. Ya. Karena itu mari kita selalu bersama-sama, ya, melakukan riyadhah, upaya agar nurul yakin yang dalam hati kita ini semakin terang, semakin terang, semakin terang, sehingga kita menjadi hamba Allah yang terkasih. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.